14 tak dan 120 ranting GP Ansor, Kabupaten Klaten yang tergabung dalam Forum Ansor Klaten B1 FKB. Hari Selasa 3 Juni tahun 2025 menyatakan sikap menolak semua hasil konferensi cabang GP Ansor Kabupaten Klaten ke-9 yang berlangsung pada hari Minggu 1 Juni tahun 2025 di Gedung Pertemuan Desa Majigan Kecamatan Tulung. Sikap FKB ini didasari atas dugaan kecurangan dan keberpihakan panitia Konvercap terhadap salah satu calon ketua. Selain itu juga ada dugaan intervensi dari pengurus wilayah GP Ansor Provinsi di dalam pelaksanaan Konvercap tersebut, dan pada penetapan ketua yang terpilih secara aklamasi itu juga tidak sah karena tidak mencukupi quorum peserta. Jangan perlu. Cetu kendel no. Oh, bisa ngono kahat lawang kok. Warno. Yo, para apa? Ada tangan. Apa-apa. Kata sana, Pak. Mane do kono jane mati. Tenang wae, jenengane uruk tenang wae kok. Jadi nanti wes. Adi, urusan sidak. Lawang kedoliman. Bahasa mata sidak apa itu wis sidak malah balon golek. Imam. Yang ini video lah. Pengaruh video. Sama bagian kita ini klaim brek. Anu laporan. Kalau gitu kita orang tulisan. Petang. Dia kurang ketat. Di sini kami dari Forum Ansor Klaten Bersatu yang terdiri dari 13 PAC dan lebih dari 120 ranting seluruh Kabupaten Klaten menyampaikan sikap kami terhadap pelaksanaan konferensi cabang Gerakan Pemuda Ansor tahun 2025 yang dilaksanakan pada hari Ahad 1 Juni tahun 2025 dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam yang bertempat di Gedung Serbaguna Majikan Tulung. Yang kami menilai bahwasanya berjalannya konferensi tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, keadilan serta keadilan organisasi maupun PDPRT organisasi. Dari hal tersebut, kami menemukan beberapa poin pelanggaran konstitusi yang tidak sesuai dengan peraturan organisasi. Yang pertama, adanya indikasi ketidaknetralan panitia penyelenggara, di mana kami menemukan adanya ketidaknetralan dari panitia penyelenggara konvercap baik sebelum konvercap maupun di dalam prosesi konvercap tersebut, di mana panitia terlibat aktif dalam memimpin dan memutuskan jalannya sidang secara sepihak. Beberapa keputusan sering tampak berpihak kepada salah satu calon yang mencederai semangat demokrasi internal Ansor. Yang kedua, proses registrasi yang tidak sesuai aturan, di mana harusnya proses registrasi ini terutama di dalam penyampaian surat rekomendasi bakal calon peserta pemimpin, bakal calon pimpinan Gerakan Pemuda Ansor
cabang Klaten itu harusnya disampaikan ataupun dibuka oleh unsur dari pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor yang harusnya dibuka di sidang pleno topak. Namun dalam kenyataannya surat rekomendasi ini sudah dibuka oleh panitia proses registrasi. Yang ketiga, adanya intervensi dari PW Ansor. PW Ansor dinilai telah melakukan intervensi terhadap jalannya sidang, mengabaikan usulan dan instruksi yang sah dari peserta sidang, bahkan menunjukkan sikap intimidasi yang menekan kebebasan berpendapat para peserta. Yang keempat, pembatasan hak peserta dalam menanggapi LPJ. Forum mencatat adanya pembatasan terhadap hak peserta memuncak, di mana hanya 2 perwakilan dari PAC yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan terhadap laporan pertanggungjawaban Ketua Ansor Klaten periode 2029-2025. Ini adalah salah satu bentuk pembungkaman aspirasi publik. Dan bahkan 2 orang yang dipilih PAC tersebut adalah PAC-PAC yang sejalur dengan panitia. Ini semakin menunjukkan adanya indikasi ketidaknetralan panitia penyelenggara dalam pelaksanaan konferensi ini. Yang selanjutnya, laporan keuangan yang tidak akuntabel dan tidak transparan. Penyampaian LPJ khususnya laporan keuangan tidak disertai dengan bukti yang akuntabel dan transparan, serta tidak membuka ruang yang cukup untuk klarifikasi ataupun evaluasi dari peserta. Bahkan untuk laporan pertanggungjawaban di mana periode sasi kepemimpinan sebelumnya itu dari tahun 2019 sampai tahun 2025, adanya laporan keuangan itu hanya dari tahun 2023 sampai tahun 2024. Itu pun laporan yang disampaikan tidak terperinci, hanya disebutkan kegiatannya dan juga penggunaan dananya, tidak diperinci untuk penggunaan dana apa saja. Selanjutnya, yang keenam, sidang pleno tidak memenuhi quorum. Forum menilai bahwa pengesahan dalam seluruh sidang pleno, terutama dalam proses pemilihan ketua PC GP Ansor Klaten periode 2025-2029, tidak memenuhi quorum sesuai aturan organisasi. Ini membuat hasil sisa sidang cacat prosedural dan patut dipertanyakan keabsahannya. Yang ketujuh, syarat pengajuan bakal calon tidak sesuai dengan PDPRT Ansor. Sebagaimana tertuang dalam PDPRT GP Ansor, terdapat ketentuan dan juga persyaratan yang jelas mengikat terkait tata cara kualifikasi pengajuan bakal calon ketua. Salah satunya adalah memiliki surat rekomendasi dari struktur yang berwenang. Di sini adalah PAC dan juga ranting, di mana batas minimum untuk mengajukan calon ketua itu harus memenuhi kuota 4 PAC dan 20 ranting. Sedangkan untuk kondisi PC Klaten seharusnya batas minimum yang dipakai adalah 2 PAC dan juga 10 ranting. Ini sesuai dengan PDPRT Gerakan Pemuda Ansor bagian ketiga tentang persyaratan calon ketua pimpinan cabang, pasal 5 bagian 5 dan juga bagian 6. Yang kedelapan, publikasi prematur dan juga provokatif, di mana PW Ansor dan panitia penyelenggara dinilai terlalu tergesa-gesa dalam mempublikasikan hasil pemilihan di media massa, di media online. Padahal hasil tersebut masih dalam perdebatan yang belum final. Tindakan ini memicu ketegangan dari dan berpotensi memecah belah solidaritas kader Ansor di Klaten. Maka berdasarkan poin-poin tersebut, kami dari Forum Ansor Klaten Bersatu perlu untuk mengeluarkan pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Menolak hasil konferensi 9 GP Ansor Klaten karena syarat dengan kecurangan yang masif dan juga terstruktur. 2. Menuntut pembatalan hasil konferensi hingga dilakukan pemungutan ulang secara sah, demokratis dan sesuai aturan organisasi. 3. Menuntut adanya evaluasi total terhadap jalannya konferensi tahun 2025. 4. Mengajukan pembentukan tim investigasi independen dari PP Ansor untuk menelusuri dugaan pelanggaran organisasi. Kami menegaskan bahwa pernyataan ini bukan untuk menimbulkan perpecahan, namun justru untuk menjaga marwah organisasi GP Ansor Klaten agar tetap menjadi rumah bersama yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, demokratis dan juga akuntabel.
Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan, semoga menjadi perhatian semua pihak demi keutuhan dan juga kemajuan GP Ansor di Kabupaten Klaten. Dengan Mas Soleh, Lengkap Ibu, Ahmad Soleh Arsyad. Oke. Dari ini teman apa tadi, forum apa? Forum Ansor Klaten Bersatu. Oke. Mas, setelah melakukan pernyataan sikap ini tadi, kemudian apa yang mau dilakukan teman-teman dan apa yang melatar belakangi teman-teman melakukan kegiatan pada siang hari ini? Silakan. Tentu saja untuk apa yang akan kami lakukan setelah ini adalah mengajukan ke pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor agar konferensi ini digelar ulang ataupun adanya penyelidikan terhadap konferensi kemarin yang telah dilaksanakan. Terus kemudian kenapa kami semua berkumpul di sini adalah karena kami merasa perlu untuk menyatukan satu suara, di mana kemarin di dalam pelaksanaan konferensi itu sangat terasanya kecurangan yang terjadi. Apabila ini terus didiamkan, bisa-bisa Ansor di Klaten ini akan terjadi perpecahan. Makanya kami di sini bersatu membentuk satu barisan agar kedepannya Gerakan Pemuda Ansor itu tidak terpecah belah. Boleh disebut cacat prosedur gitu atau gimana? Iya benar, cacat prosedur. Tadi sudah banyak poin-poin yang kami sampaikan. Dari ini menolak hasil konferensi. benar, hasil konferensi itu tidak cacat dari prosedural, karena tadi juga sudah kami sampaikan hasil penetapan itu tidak sesuai dengan quorum. Ada peraturan bahwasanya penetapan hasil pleno itu harus memenuhi quorum 2/3 dari jumlah peserta yang hadir. Namun di dalam penetapan calon ketua itu tidak memenuhi quorum tersebut. Apakah ada campur tangan dari pihak luar hasil pimpinan kemarin? Untuk campur tangan dari pihak luar mungkin tidak terasa secara langsung. Intervensinya paling salah satunya adalah dari PW itu Pak, yang terlihat adanya intervensi ketika kita pas sidang, PW itu seakan-akan menghalang-halangi kita untuk menyampaikan aspirasi seperti itu. Ini dari berapa PAC nih kalau teman-teman? Kalau dari kita yang berdiri bersama kita ada 13 Pak yang terdata, tapi ya seperti yang diketahui hari ini ternyata lebih daripada 13 gitu. Rantingnya begitu? Rantingnya lebih dari 120 ya, maaf tadi saya sedikit salah. Total berapa PAC? Dari total 13 PAC. Sekabupaten ada berapa? Sekabupaten itu ada 26 Pak. Separuh. Iya, sekarang lebih. Bahkan hari ini kan yang datang 14 sampai ke 15. Oke, Mas Soleh, atas